Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Di sini aku ingin membacakan untuk malam ini adalah janji takdir cinta antara kamu dan dia. Janji takdir cinta antara dirimu dengannya. Kita akan lihat di sini ya, janji takdir cintanya. Oke, di sini janji takdir cintanya kalian ini sama-sama berkreativitas. Berkreativitas dalam arti apa sih? Di sini kalian tuh sama-sama kayak agresif ya untuk melakukan sesuatu. Ada aja hal lain, misalnya hal-hal yang mungkin sibuk gitu. Kalian saling sibuk. Kemudian aku ngelihatnya mungkin saling agresif. Kemudian di sini suka mancing emosi. Ya kan? Cepat menindak sesuatu, cepat berpikir sesuatu, dan ini sangat-sangat rumit sebetulnya. Itu janji takdir kalian. Dan di sini ada musik ya, ada ketenangan sebetulnya. Kalau kita bicara mengenai musik ada ketenangan, namun juga ketenangannya itu disebabkan karena banyaknya rintangan. Di sini kalau angka 32 kita jumlah jadi 5, maka hubungan kalian itu sebetulnya gimana ya? Saling bertanggung jawab sih sebetulnya dengan apa yang misalnya nih dia pernah tidak bertanggung jawab sama kamu gitu ya. Itu akan ada rasa bersalah yang sangat besar. Dan aku ngelihatnya di sini banyak rintangan karena mungkin kalian juga sama-sama ketika bicara nggak mau ngalah. Gitu. Kalau kita gabung ini aja udah angka stres. Dan kita ketemu sama angka 8. Banyak manifestasi, banyak stres, banyak tanggung jawab, banyak suka ini loh. Aku bilang salah paham. Kemudian pelin-pelan. Kadang-kadang ada perjanjian, aku pengen A sama kamu, pengen B sama kamu, tapi tiba-tiba nggak jadi gitu loh. Dan kadang-kadang mungkin ya, kalian di sini ditakdirkan ini kalau saya lihat kan 8 tambah 8, 16. 1 tambah 6, 7. Berarti jatuh-jatuhnya mungkin di antara kalian atau kalian berdua sebetulnya ada masalah perkawinan. Entah salah satu nggak punya pasangan, satu punya pasangan, atau kalian sama-sama punya pasangan tapi punya masalah kebahagiaan tidak memiliki kebahagiaan yang nyata di perkawinan tersebut karena memang sudah kayak terjebak aja gitu. Ya. Dan di sini lagi-lagi angka 16 ya. Ini bicara mengenai rebirth, mengenai kelahiran kembali. Dan kalau aku lihat lagi-lagi angkanya 7. Dan ya, kalau angka 7, ini 7 ketemu 7. Totalnya adalah 14. 14 itu 5. Ujung-ujungnya hubungan kalian itu banyak rintangan dan keras kepala. Itu ya, janji takdir kalian. Sekarang apa yang harus sih sebenarnya dilakukan? Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan untuk menyeimbangkan semuanya? Makanya aku punya kartu oracle di sini adalah sebagai alat bantu kita bagaimana caranya menyeimbangkan hubungan kalian. Aku akan ambil 3 kartu dan bottom of deck-nya nanti kita buka ya terakhir. Kita pertama punya honeybee. Honeybee itu kalian tuh harus saling terkomunikasi dengan satu kelembutan, harus saling banyak memuji satu sama lain. Di sini aku bilang segala sesuatunya yang dipupuk dengan baik, intinya itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Oke, jadi kalau kamu ingin terus lanjut dengan orang ini atau memang dia juga sudah tahu ya, nggak ada salahnya kalau kamu share videoku ke dia. Jadi kalian bisa sama-sama mendapatkan konsultasi gratis di sini. Ada kartu honeybee di mana kalian itu harus saling memuji dan memuji. Itu yang membuat energi kalian tuh akan saling kayak seimbang. Yang kedua di sini ada si landak, ada kartu hedgehog. Segala macam yang dilakukan adalah harus dengan penerimaan yang baik. Jadi gini,
Kalau seandainya kalian saling adu bicara atau diskusi, terimalah dulu dengan baik. Baca benar-benar kata per kata, teks per teks. Nanti kalau kamu nggak tahu ini maksudnya gimana ya, gitu. Jadi jangan langsung menunjukkan jawaban yang kayak kecewa atau apa. Karena aku melihat kayak banyak salah paham di situ. Dari cara bicara, kalau ngomong juga kadang-kadang nggak dipahami, entah kalau kamu maksudnya apa, dia maksudnya ke B. Jadinya tuh kayak dingin, habis itu marah-marahan. Sering kayak begitu. Dan yang ketiga ada kartu dolphin, ya. Gini, ada kalanya kita menghadapi sesuatu untuk tidak dipertanyakan. Cobalah dalam hal ini tidak menanyakan apapun, apa yang dia lakukan, apa yang dia buat. Percaya aja dengan segala sesuatu bahwa kalian sendiri tuh punya privacy, punya proses sendiri yang harus dijalanin. Ya, jadi dengan cara apa? Dengan kebiasaan kalian yang harus diubah. Gitu loh. Ambil segala sesuatu sisi baik dari apapun yang terucap, dari apapun yang diputuskan. Gak usah ditolak. Misalnya kamu sakit gitu, oh aku mungkin akan sibuk ya, oh iya, semangat ya. Udah, gituin aja. Dia nanti akan tahu kok ada yang beda ya. Kok ada yang ini ya, kok ada yang itu ya. Kok ada berubah nih sama nih orang. Pasti kan nanti dia akan mulai kayak bertanya-tanya kenapa. Dari situ kita lihat dia butuh kamu atau enggak. Di sini kita punya kartu Sea Turtle. Sebenarnya semuanya itu berbau dengan elemen air ya teman-teman. Banyak banget elemen air. Nah, udara ada satu, api ada satu. Cuman menurut aku di sini, aku hanya bisa bilang bahwa segala sesuatunya itu, ya, ketika kita pilih atau putuskan, pasti itu akan ada resultnya. Yang bisa dibilang di sini adalah segala macam keputusan itu hasilnya dan pilihannya itu tergantung dari apa yang kita perbuat. Contohnya di sini, kalau kamu ingin bicara atau memutuskan, misalnya nih kalian berantem, udah kita putus aja gitu, misalnya ya. Pastikan itu benar-benar sadar. Jadi jangan sampai sering-sering ngomong kata-kata udah kita nggak usah hubungan lagi deh, udah tapi besoknya baik lagi gitu. Sekalinya kita ngomong putus atau gimana, itu pastikan untuk tidak bicara seumur hidup dan benar-benar sudah mentok. Makanya jangan gampang untuk terpancing emosi, karena aku lihat hubungan kalian ini adalah hubungan yang banyak debat dan banyak sekali rintangan. Oke? Dan ini itu yang harus kalian melek gitu loh. Harus kalian buka matanya. Jadi tidak bisa saling menyalahkan. Misalnya aku mendapat pasangan yang gak kayak orang lain gini. Aku banyak memanfaatkan. Itu kamu sudah buat keputusan sadar apa enggak waktu pacaran sama dia? Kalau misalnya kamu tidak mau penyesalan ini berlarut-larut, maka hal yang harus kamu lakukan itu simple. Selesaikan. Ya. Ini belum menikah aja begitu, gimana sudah nikah, kan ibaratnya gitu. Jadi jangan-jangan nanti kalau nikah kamu jadi sapi perah. Kita nggak pernah tahu, teman-teman. Oke, ini cuma contoh ya. Kita lanjut sekarang ke janji takdir kalian. Janji takdir kalian, karena ini kan banyak banget emosi, banyak banget kesalahpahaman, dan banyak rintangan. Masa sih nggak ada happy-happynya? Tapi apapun yang menjadi janji takdir kalian di sini, kita akan lihat ya, bagaimana ke depannya. Ini hanya sebagai bacaan secara general kok. Nggak semuanya harus cocok. Oke? Jangan kecewa kalau misalnya hasilnya jelek ya. Berarti itu harus kamu pikirin ulang. Kalau misalnya kamu sudah dapat, oh gue kayak gini nih, ini sesuai dengan kejadian gue, berarti harus kamu pikirin ulang sama orang ini. Lepasin orang tuh nggak usah pelan-pelan. Lepasin langsung brul, lepasin. Karena setiap orang tuh harus terbiasa untuk melepaskan secara langsung supaya nggak ketergantungan atau nggak ada embel-embel lain lah. Jadi kayak unfinished business gitu loh. No, lepasin. Masalah dia utang kayak masalah dia apa, udah ikhlasin aja. Emang tuh kan kebodohan dari kita juga. Kenapa kita tuh percaya banget sama orang yang belum jadi suami istri. Misalnya begitu. Sama suami aja kadang-kadang
Kadang-kadang nih ya, ada suami nyata atau istri nyata kadang-kadang masih bisa bohong kok. Apalagi yang belum resmi, misalnya gitu, masih pacaran-pacaran aja. Waduh. Ingat teman-teman, kita ini fasenya lagi fase susah. Kita bukan di masa tahun 80-an, ketemu sama Siti Nurbaya, ketemu sama Gusti Randa, ketemu sama siapa itu namanya Novia Kolopaking sama Gusti Randa, Mahim Damsik zaman dulu gitu ya. Nggak kayak gitu ceritanya. Sekarang ini lebih sadis. Kadang-kadang sesama manusia aja tidak saling menghargai, apalagi melihat kebaikan seseorang yang ada memanfaatkan. Hati-hati itu. Ya, kita udah makin liar di sini, makin kemajuan teknologi, makin kita kurangnya namanya empati. Di sini ada kartu Deception, Beware, King, Prince, Trap, Prosperity. Ini ada kemelekatan yang besar sih kamu sama dia ya. Janji takdirnya adalah ujung-ujungnya nih, entah ujung-ujung duit, entah ujung-ujungnya kalian saling memanfaatkan satu sama lain, entah saling, ya ujung-ujungnya pasti gini nih, kejebak dalam satu stigma di mana keseimbangan dalam keuangan itu harus setara dengan uangnya. Bisa jadi begitu. Ya, maksudnya gini, bukan dia mata duitan atau kamu mata duitan, bukan. Tetapi hubungan kalian ini nggak bisa diuji kalau seandainya kalian bangkrut. Kalau misalnya uang tidak dipegang, cinta pun hancur. Itu maksud aku. Karena aku ngelihat di sini energinya adalah energi orang yang lebih kayak gimana ya? Orang yang gengsinya tuh gede-gedean, satu sama lain gede-gedean. Mungkin kalau kamu tidak gengsi, energi orang yang sayang sama kamu, orang yang deket sama kamu, atau siapapun ini, dia yang lebih besar energinya, lebih gengsi. Dan aku melihatnya di sini, semua hal yang negatif itu akan muncul ketika seseorang ini stres mengenai masalah keuangan. Hawanya pasti akan beda ketika dia dulu sukses dan ketika dia sudah hancur. Hawanya itu beda banget, dan aku ngelihat di sini dia bukan tipe-tipe orang yang menerima ketika lagi susah. Ketika kamu nanti sukses, bisa aja dia bilang aku cemburu sama kamu karena kamu bisa mendapatkan rezeki, padahal dia nggak tahu kalau kamu di sini kerja keras untuk itu. Sekarang yang bisa merubah hidup kita sendiri adalah diri kita sendiri, bukan aku, bukan kamu. Ya, makanya kenapa kalau kalian nonton channel readinganku spesialis, aku selalu ngomong kata yang sarkas. Kenapa? Itu sebagai cambuk. Kalau kalian misalnya di sini nggak dikasih sarkas, kamu jangan gini, jangan gitu, nggak bakal diikutin. Ya, yang aku omongin adalah sebuah kebenaran, dan ini semua kebenaran yang aku ungkap dari kartu tanpa aku bumbu-bumbuin. Aku nggak pakai skrip loh, nggak baca, di depanku nggak ada apa-apa. Aku bisa jamin itu. Ada kartu Deception, ada kartu Beware. Intinya ada sesuatu khawatir yang sebetulnya orang ini kadang-kadang tidak mengungkapkan secara emosi sama kamu. Kalau sebetulnya yang dia pikirkan dalam dirinya sekarang ini adalah uang, prosperity. Orang ini kayaknya udah keikat mati sama materi. Jadi kalau segala sesuatunya, mungkin kalau kamu di sini nggak bisa mensupport dia dengan segala sesuatu yang berbentuk materi, ya I'm sorry to say, nggak akan bisa berjalan hubungan ini. Kecuali kalau dia bisa sadar. Oke? Kalau kamu nggak punya masalah materi sekarang, berarti dia yang ada masalah materi, makanya dia berpikir seperti itu. Uang itu bisa membalikkan kehidupan. Di sini ada kartu Destiny ya, ada kartu takdir, ada kartu Prince of Love, dan ada kartu Prince of Clubs. Aku bisa ngelihatnya di sini bahwa orang ini itu memang kayak diberikan cobaan yang sebetulnya dia tuh sudah merasakan keuntungan secara kedamaian. Dia tuh kayak harus bisa merasakan kedamaian batin. Dan aku ngelihatnya di sini,
Sebetulnya ya, orang ini tuh lembut kok. Orang ini lembut, orang ini sebetulnya banyak femininnya. Jadi dia itu kayak orangnya pasrah sih. Tetapi dia punya prinsip, sebelum aku sukses, sebelum aku bisa punya materi yang sekarung ini, kayaknya aku nggak bisa memberikan cinta yang serius kepada siapapun. Kenapa? Karena aku ngelihatnya di sini, aku gagal. Aku adalah orang yang gagal. Aku adalah orang yang nggak bisa dilihat. Even kamu sudah bilang gini, aku nggak apa-apa kok sama kamu, walaupun kamu sekarang lagi susah, kamu harus menilai ketulusanku. Itu nggak berlaku buat dia. Jadi jangan ngomong kayak gitu lagi. Kalau misalnya dia ngomong, ya aku nggak punya uang, iya nggak punya uang. Udah, make realistic, nggak usah capek. Ya, orang kayak gini tuh nggak bisa diatur, teman-teman. Kita nggak pernah tahu apa maunya. Ada unicorn, ada tiger, dan ada phoenix. Kita akan ungkap artinya ya. Yang aku bisa lihat di sini, kita punya kartu unicorn, di mana unicorn itu adalah higher wisdom, dari reconnecting dari sebuah hubungan spiritual. Yang aku bilang di sini, kalian itu punya hubungan spiritual yang benar-benar kuat, apalagi ada unicorn dan juga ada kartu phoenix ya. Kita bicara dari unicorn dulu ya teman-teman. Kalau untuk unicorn sendiri itu sebenarnya kalian itu terkoneksi dikarenakan kalian tuh sebetulnya dipertemukan untuk mencari sebuah jawaban. Mungkin ada unfinished business di sini yang bisa mempersatukan kalian. Kemudian di sini aku ngelihat ada kartu phoenix ya. Kartu phoenix itu berdasarkan dari first chakra. Itu memang benar-benar spiritual yang paling besar di sini karena ini masuk ke first chakra. Jadi aku melihatnya hubungan ini, segala macam rintangan itu akan bisa terjalin apabila ada kesadaran dari kalian. Kenapa? Karena kartu phoenix ini berbicara mengenai karma. Kamu tahu masalah karma? Kamu punya past life sama orang ini yang sebetulnya belum selesai. Kalau kamu mau lihat, nanti aku akan berikan video linknya di bawah ya. Itu untuk melihat karma kamu sama dia. Ini bisa berlaku kapan aja. Ketika aku bacain berat, makanya aku tidak membuat video itu lagi, dan itu cukup untuk general reading. Kalau kalian belum tahu karmanya, nanti aku taruh di bawah video tentang karmanya. Hubungan kamu sama dia sebenarnya apa? Kemudian di sini kita punya tiger. Di sini aku bicara mengenai kalian itu ada namanya siklus lunar ya. Ada energi the moon di sini. Dimana sebetulnya the moon itu adalah misteri. Dan energinya ini adalah, kamu tahu nggak sih, kayak Lilith. Kalau kita bicara ada Adam, Hawa, ada Lilith. Kalau dalam Muslim, Lilith itu adalah penggodanya, ularnya. Tapi kalau di mitologi lain itu dia sebagai wanita ketiga. Jadi sebelum sama si sebelum sama si Hawa, itu beda cerita ya teman-teman, gak ada kaitannya sama agama. Dan ini adalah dark energi sebetulnya, feminin tapi dark. Itu tuh banyak kekuatan sensualnya ya. Ingat nih, ikatan kalian itu banyak passionate, gairah, dan sensual. Jadi ketika kamu dekat sama dia akan horny besar-besaran. Ini aku ngomongnya jujur aja nih. Buat kalian yang masih di bawah umur ya jangan dengerin ini. Tetapi bahayanya adalah akan jadi apa ya? Ikatan kalian itu kayak ketemu sama dia atau gimana tuh jadi kayak naik gitu. Ya, jadi ya hubungan ini sebetulnya tuh kuat di seks, dan juga ada hubungan karma spiritual yang aku bisa bilang sebenarnya agak sulit buat
kamu untuk juga pergi. Dan kalau misalnya mau pergi itu harus memang benar-benar dari diri sendiri. Karena kenapa? Cobaannya ketika kamu mau bilang putus. Ada hubungan karma di sini, ini susah. Yang harus kamu cari tahu adalah hubungan karma kamu dengannya, yang aku akan masukkan di link video di bawah. Dan sebagai penutup ikatan takdir cinta kamu dan dia, apakah di sini nanti ya? Kita lihat dulu, kita lihat endingnya setelah ini. Kita buka dulu untuk namanya. Dengan siapa kamu terkoneksi cinta, dan ini menjadi takdir kamu yang sebetulnya gampang-gampang susah. Ini kamu lihat aja ya, aku nggak akan bacain. Bisa di zoom dan di capture aja. Bagaimana akhirnya kamu dengan dia? 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 Ada kartu Ace of Pentacles, ada kartu Nine of Pentacles, dan ada kartu Wands. Sama seperti yang aku bilang di sini, kalian itu punya energi yang kuat secara duniawi, teman-teman. Dan ya, hubungan kalian bisa aja sih akan strong, tapi aku tidak melihat gampang untuk penyatuannya di sini. Kalian tertarik, tetapi kalian itu nggak ingin terikat. Intinya seperti itu. Atau susah untuk terikat. Memang takdirnya begitu, jadi nggak usah dipaksakan untuk merit. Oke? Hanya berupa intimasi aja. Terima kasih yang sudah ikut readinganku, dan ingat, mungkin pembacaan ini bisa berubah. Entah nanti kalau umur kamu 50, dia udah 60, mungkin, tetapi tidak mudah untuk kalian bisa bersatu. Semoga siapapun yang membaca readingan ini, aku doakan 2023 dan seterusnya kalian ketemu jodoh yang benar-benar baik untuk kalian, sehingga energi orang ini bisa berubah ya. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. See you and bye-bye.